Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Semoga saudara semua sehat selalu, berkah dalam, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022, hari biasa pekan ke-7. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, di dalam ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan, kita semua mengerti bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik itu sifatnya atau hakikatnya adalah satu untuk selamanya, monogami dan tak terceraikan. Dasar dari monogam dan tak terceraikannya perkawinan adalah sabda Tuhan Yesus tentang apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan pada awal mula, perempuan dan laki-laki telah diciptakan untuk bersatu. Hanya antar satu orang laki-laki, satu orang perempuan, tidak dengan yang lainnya lagi. Dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan kalau ada yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, atau ada yang menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, maka ia berbuat zina. Artinya tetap itu sebagai perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan, dan itu berdosa. Marilah kita menyadari panggilan kita di dalam hidup ini untuk bersatu, untuk saling setia, untuk tidak saling menyakiti, tetapi saling melayani, menyempurnakan, sebagaimana suami dan istri dipersatukan dan tidak pernah akan diceraikan. Karena dari persatuan itu mengemban amanah Tuhan, dan dari persatuan itu pula hadir berkah berlimpah, karena Tuhan sendiri telah mendirikannya, menciptakannya dari sejak awal mula dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada sabda Allah, demi keselamatan kebahagiaan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.